Perkenalkan, saya Rafita Diana Yani dengan NIM K332159 izin untuk mempraktekkan micro teaching dengan materi sel elektrolisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, boleh salah satu untuk memimpin doa? Mbak Saskia? Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa tak pernah dicukupkan. Gimana keadaannya, kabarnya pada siang hari ini semuanya? Kalau masih bagaimana loh? Habis makan siang? Oh belum Kak Zainia belum makan siang. Oke, nanti habis ini jajan ya. Oh dijajain mau. Boleh. Tapi duduknya yang tegak dulu. Duduk yang tegak sebelum memulai pembelajaran biar kita siap dan semangat. Mbak Rizka mainan Bu. Mbak Rizka, handphonenya bisa dimasukin dulu. Nanti ada saatnya ya buat buka handphone. Oke. Pertemuan minggu lalu kita membahas apa anak-anak? Membahas. Ayo, masa sudah lupa? Ya, benar Mbak Rizka. Jadi kita membahas sel volta dan sel elektrolisis. Ada yang tahu perbedaan mendasar atau perbedaan yang mencolok antara sel volta dan sel elektrolisis? Volta itu energi kimia diubah menjadi energi listrik, sedangkan kalau elektrolisis itu energi listrik yang diubah jadi energi kimia. Itu positif, anodanya negatif. Kalau sel elektrolisis itu elektrodanya negatif, anodanya positif. Sobat Mbak Rizka. Jadi semalam dipelajari lagi, diulas lagi apa yang dicatat. Iya, berarti kan punya catatan. Oke. Sesuai yang sudah Ibu sampaikan ya di pertemuan sebelumnya, untuk tujuan pembelajarannya itu tentang sel volta dalam kehidupan sehari-hari dan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari, juga untuk KKTP-nya untuk sel volta, penerapan sel volta dan sel elektrolisis. Sebelum lanjut, Ibu mau minta kalian untuk ini buka Aku Pintar. Nanti ada nggak game sih, tapi kayak mencet-mencet gitu. Kayak soal sih. Nanti ada apa ya, gaya belajar anak-anak itu biar anak-anak itu bisa tahu gaya belajar kalian apa. Oke. Boleh juga ya, HP-nya boleh dikeluarkan. Udah semuanya? Bentar Bu. Udah? Ada yang dapat kinestetik? Saya. Oh, Mbak Saskia sama Mbak Rasifah kinestetik. Iya. Oke, auditori siapa auditori? Iya. Mbak Zainia dan Mbak Rizka auditori. Iya. Lalu ada yang Mbak Firda. Mbak Firda sama Mbak Suci ya. Iya. Oke, jadi yang dapat sama dominan gaya belajarnya akan jadi satu kelompok. Oke, berarti berkumpul dulu ya sesuai kelompok auditori, kinestetik, dan visual. Oke, kumpul sesuai kelompoknya dulu. Nah, ini materi kita kemarin ada sel volta atau sel galvani ya, yaitu sel elektrokimia yang menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu redoks atau reduksi oksidasi dan secara spontan. Ini dia untuk rangkaian sel volta sudah kita bahas kemarin. Lalu ini untuk menghitung potensial sel standarnya. Jangan lupa dipelajari lagi ya anak-anak. Lalu ini untuk sel elektrolisis, yaitu sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia, atau ini tuh reaksinya tidak spontan. Nah, sudah duduk sesuai kelompok masing-masing? Sudah. Ibu bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan bersama kelompok ya. Ini untuk kelompok Mbak Rizka, ini untuk kelompok Mbak Firda. Boleh dibuka yang fase pertama dulu. Di situ kan ada gambar cincin sama gambar apa itu ya, emas? Gelang. Oh, gelang juga. Gelang. Apa pertanyaannya di situ? Menurut kalian apa buah-buahan dapat menghasilkan arus listrik? Oh,
Bentar, maaf Ibu salah. Berarti pertanyaan pemantik dulu. Apakah kalian tahu emas yang kotor jika dibersihkan harganya akan lebih mahal? Mengapa hal itu dapat terjadi? Tahu. Kenapa? Karena kalau udah dibersihkan itu tuh kan jadinya emasnya lebih bagus, lebih muda, jadinya lebih mengkilap gitu. Jadinya nilainya itu bertambah soalnya bagus. Oke, kita simpan jawabannya dulu ya, jawaban dari Mbak Saskia. Kita akan cari tahu jawabannya di materi ini. Nah, tentang sel elektrokimia ada sel volta dan sel elektrolisis. Untuk sel volta penerapannya itu ada baterai dan aki. Karena tadi sel volta itu sebagai sumber energi ya anak, jadi baterai dan aki kan ini juga sebagai sumber energi. Kalau baterai ini untuk remote, jam, seperti itu, untuk aki kendaraan bermotor. Jadi ini kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Ternyata di sekeliling kita itu dekat sekali ya dengan kimia, apalagi dengan sel volta ini. Lalu ada penerapan sel elektrolisis. Itu contohnya di pemurnian logam. Contoh pemurnian logam itu ada tembaga. Tembaga murni ini menjadi katodanya dan Cu yang kotor ini jadi anodanya, dan ada larutan CuSO4 yang dijadikan larutan elektrolitnya. Ini ya, bisa dilihat untuk contoh ilustrasinya. Nah, selama elektrolisis itu logam pengotor tidak akan larut tetapi membentuk lumpur anoda sehingga tembaga menjadi lebih murni kembali. Jadi ini untuk penerapan sel elektrolisis. Yang pertama ada pemurnian logam. Lalu yang kedua ada penyepuhan atau electroplating. Penyepuhan ini proses perlindungan logam terhadap korosi dengan logam lain atau untuk memperbaiki penampilan logam. Hal ini menyebabkan pada katode terjadi pengendapan dan pada anoda terjadi pelarutan. Jadi contoh emas tadi bisa masuk ke pemurnian logam karena unsur-unsur atau zat-zat pengotor di emas itu dibersihkan dalam pemurnian logam ini. Nah, untuk pemurnian logam emas tadi ini contoh untuk penerapan dari sel elektrolisis. Jadi emas-emas yang kotor itu dibersihkan lagi. Jadi zat-zat pengotor atau pengganggunya itu dibersihkan atau dihilangkan. Nah, prosesnya itu memerlukan waktu yang nggak singkat ya anak, terus usahanya juga besar, jadi meningkatkan nilai jual terhadap emas itu tadi. Oke, lalu kita masuk ke fase 1. Anak-anak, ayo dibuka lagi LKPD-nya. Di fase 1 itu menurut kalian apakah buah-buahan dapat menghasilkan arus listrik? Kelompoknya Mbak Rizka, apakah tahu? Bisa. Mengapa? Nanti boleh di akhir pembelajaran satu-satu dari kalian maju untuk membahas tentang buah-buahan ini. Lalu di sini Ibu ada contoh video. Oke, untuk video ini contoh praktikum sederhana ya anak-anak. Jadi ini kan sudah terbentuk kelompok. Nah, untuk minggu depan kita akan percobaan sederhana mengenai sel volta dan sel elektrolisis. Dan nanti bahan-bahannya akan anak-anak bawa sendiri yang ada di sekitar kalian. Nah, untuk ini contohnya itu menggunakan pensil dan kardus. Nah, nanti menggunakan gelas diisi air. Ini membuat rangkaian dari sel elektrolisis itu. Anak-anak nanti juga bisa mencari sendiri referensi video atau referensi bagaimana percobaannya.
Ini ya, jadi sumber energinya baterai pakai penjepit buaya. Nah, untuk ini percobaannya itu rangkaiannya seperti ini. Jadi pensilnya itu ditancapkan ke kardus, lalu dimasukkan ke gelas yang berisi air, tapi jangan sampai tenggelam semua, jadi separuh. Terus di pensil yang atas itu ujungnya dijepit sama penjepit buaya yang tadi nyambung ke baterai. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini, akan terbentuk gelembung-gelembung pada pensil kalau percobaan kalian berhasil ya anak-anak. Ini untuk contoh video dari ibu. Lalu ada contoh video yang lain. Untuk contoh praktikum atau percobaan sederhana sel volta menggunakan buah-buahan. Kalau di contoh video ini menggunakan tomat. Jadi pakai baut ini apa ya bahasa Indonesianya? Skrup ya? Atau apa itu? Lalu skrup itu juga? Baut itu yang benar. Oh, baut yang benar. Pakai kabel, terus butuh apa itu namanya koin logam. Lalu lampu kecil-kecil itu seperti yang di sepeda. Juga butuh baterai terutama. Oh tidak, karena kan sel volta ini menjadi sumber listrik ya. Jadi sumber listriknya itu dari buah-buahannya ini yang anak. Apakah nanti rangkaian buah-buahan ini tuh bisa menghasilkan listrik ya? Ditandai atau dibuktikan pakai lampu. Nanti apakah lampunya bisa menyala. Nah, ini untuk rangkaiannya. Kabelnya yang satu dililitin ke koin logam, dimasukkan ke buahnya. Yang satu dililitin ke skrup atau baut itu, ditancapin ke buahnya dan dirangkai. Nah, lalu ini disambungkan dengan lampu. Kalau dari video ini percobaannya berhasil ya, berarti tomat itu bisa sebagai sumber listrik dengan rangkaian seperti ini. Nanti anak-anak bisa berdiskusi dengan rekan sekelompoknya akan membuat rangkaian sel volta atau percobaan sederhana sel volta dari buah atau buah-buahan apa. Seperti itu ya anak-anak? Ya, Bu. Oke, sekarang bisa mulai berdiskusi ya, nanti membawa apa, tugasnya bagaimana, pembagian tugasnya. Oke? Ya, Bu. 21046. Kami akan menampilkan video praktikum sederhana tentang sel elektrolisis dan sel volta. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan praktikum sel elektrolisis sederhana. Dengan alat dan bahan ada gelas berisi air, garam, 2 buah pensil sebagai elektroda yaitu grafit pada pensil, kardus yang berfungsi sebagai tempat penyangga pensil, baterai 9 volt, dan kabel penjepit buaya. Pertama-tama siapkan air dan masukkan garam, kemudian aduk hingga larut. Siapkan baterai 9 volt dan kabel penjepit buaya, kemudian hubungkan kabel penjepit dengan baterai. Kemudian siapkan kardus dan 2 buah pensil, lalu masukkan pensil dalam lubang pada kardus tersebut. Lalu, siapkan larutan garam, masukkan kedua pensil, dan hubungkan baterai dengan grafit pada pensil.
Nah, dapat dilihat terdapat gelembung-gelembung pada ujung-ujung pensil. Elektrolisis adalah suatu proses di mana arus listrik bisa menguraikan larutan elektrolit, yang artinya terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia atau yang biasa disebut reaksi redox. Pensil yang dihubungkan kabel berwarna merah bermuatan positif atau anoda, sedangkan yang berwarna hitam bermuatan negatif atau katoda. Nah, elektrolisis memerlukan perantara elektroda yang tercelup dalam larutan elektrolit saat tegangan diterapkan terhadap elektroda tersebut. Pada percobaan ini, arus listrik didapatkan dari baterai, sedangkan larutan elektrolit menggunakan larutan garam. Kali ini kita akan melakukan percobaan sel volta sederhana dengan alat dan bahan. Yang pertama ada buah lemon, yang kedua kabel, penjepit buaya, sekrup, lalu ada lampu LED, dan 4 koin tembaga. Pertama-tama, kita menyiapkan buah lemon. Sebenarnya tidak perlu dipotong-potong, bisa ya. Lalu, buat rangkaian dengan menancapkan sekrup langsung pada lemon, sedangkan uang koin dijepit dengan penjepit buaya, seperti pada video ini. Lalu kita lakukan uji nyala lampu dengan mengaitkan kedua ujung lampu pada kawat kabel paku sebagai kutub negatif dan kawat kabel tembaga sebagai kutub positifnya. Lihat, nyalakan lampunya walau tidak terlalu terang. Kenapa lampu tersebut bisa menyala? Nah, sebenarnya saat rangkaian pada lemon itu dikaitkan dengan sempurna, akan terjadi reaksi redoks yang spontan, sehingga mengakibatkan lampu dapat menyala. Wah, bagaimana kelompoknya Mbak Rizka? Jadi ini begini. Ya. Oh, sudah dijawab ya? Sudah. Jadi kalian minggu depan mau buah-buah apa? Pisang. Pisang ya? Boleh? Boleh? Atau beberapa buah kalian juga boleh Mbak ya? Anggur boleh nggak, Bu? Boleh? Oh, oke, Bu. Berarti kalau anggur nanti butuh agak banyak ya? Iya. Nanti Aku punya satu, Bu. Pisang aja. Mau pisang murah. didiskusikan lagi ya? Bagus idenya. Oke, sudah berdiskusi anak-anak menentukan antar kelompok sesama anggota kelompoknya mau membawa buah apa. Untuk kelompoknya Mbak Rizka, Belimbing mulu. oh mau belimbing mulu, nggak jadi pisang ya? Enggak jadi. Ya udah. Kelompoknya Mbak Saskia mau membawa apa? Pisang. Pisang. Ya. Oke.
kelompoknya Mbak Firda mau membawa apa? Mau bawa nanas saja, Bu. Nanas ya. Jeruk. Ibu di pertemuan selanjutnya Ibu juga akan bawa tomat, akan bawa jeruk nipis. Nanti kita coba bersama-sama apakah rangkaian buah itu nanti bisa ya. Itu untuk sel voltanya. Untuk sel elektrolisis, anak-anak bisa tadi seperti yang videonya ya, bisa dari pensil tadi yang dimasukkan ke dalam gelas untuk melihat apakah ada reaksinya. Seperti itu. Nanti untuk panduan praktikumnya akan Ibu share atau Ibu bagikan di pertemuan selanjutnya. Oke. Untuk pertemuan pada hari ini, apa yang kita pelajari anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang masih fokus? Zain, Bu. Tadi nyatu terus. Zainia, Mbak Zainia, tadi notulensi kelompok ya? Iya. Kita membahas apa pada pertemuan hari ini? Hari ini kita membahas mengenai sel volta dan sel elektrolisis serta merancang untuk percobaannya minggu depan, Bu. Udah hari ini yuk. Tapi kan dilaksanakannya minggu depan. Ya, benar. Jadi hari ini masih tentang sel volta dan sel elektrolisis ya anak-anak. Dan untuk pertemuan minggu depan akan ada percobaan yang sudah kalian rancang tadi tentang sel volta dan sel elektrolisis. Lalu sebelum berakhir pembelajaran, Ibu mau share link nanti sedikit soal bisa diakses ya anak-anak. Bentar, Ibu kirim dulu. Gak usah digorok dong. Terima linknya, dikerjakan ya. Ibu beri waktu mungkin 10-15 menit cukup ya. Cukup. Oke. Sudah masuk semua ini jawabannya anak-anak. Sudah ya. Bu, Bentar. nilaiku 100. Oh iya. Iya. Iya, tadi aku lihat punyanya Zain cuma 80. Astagfirullah. Nah, Berarti Bu, tapi Saskia nyontek saya. iya. nggak boleh. Sudah selesai anak-anak semuanya. Udah, Bu. Sudah Nilaiku ya. berapa, Bu? Wah, Mbak Saskia pinter banget nih, 90 ya soal nilainya. Selamat. Oke. Untuk yang lain nilainya bagus-bagus juga. Kalau yang Mbak Zain berapa, Bu? Mbak Zain 80 kok juga, masih di atas KKM. Nanti yang di bawah KKM ada sedikit tugas ya. Mbak Rizka tadi remedi ya? Oh, untuk Mbak Rizka nanti belajar lagi ya. Udah pinter semua anak-anak Ibu. Nanti untuk yang nilainya sudah bagus-bagus dipelajari lagi dan dipersiapkan untuk percobaan minggu depan. Baik, sekian ya dari Ibu untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi